Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Riani, NPM 1951 030107, Prodi Akuntansi Syariah kelas C. Di sini saya akan menjabarkan mengenai soal dan jawaban mengenai materi akuntansi kontrak forward dan penjabaran laporan keuangan metode translasi. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Baiklah, untuk soal yang pertama yaitu soal akuntansi kontrak forward transaksi impor. Pada tanggal 1 Januari 2022, PT Bunga Mawar melakukan pembelian daging kerbau sebanyak 50.000 ton dari India. Harga belinya adalah Rp1.500.000. Sudah beserta biaya masuk dan biaya lainnya. Pembayaran dilakukan saat barang diterima, yaitu pada tanggal 31 Maret 2022. Untuk mengantisipasi kerugian akibat perubahan kurs, PT Bunga Mawar melakukan perjanjian kontrak untuk membeli 50.000 ton daging kerbau dengan kurs Rp1 sama dengan 11.000. Berikut adalah kurs spot yang berlaku. Tanggal 1 Januari 2022, kurs spotnya 10.500, sedangkan pada tanggal 31 Maret 2022, kurs spotnya adalah 11.500 dan kurs forwardnya adalah 11.000. Yang diminta, buatlah jurnal transaksi impor dan jurnal kontrak forward untuk transaksi di atas. Kemudian yang kedua, bandingkan terhadap pengaruh laba neto yang diakibatkan oleh transaksi kontrak forward. Untuk yang pertama yaitu yang pertama adalah yang A, pengakuan itu pada tanggal 1 Januari 2022. Untuk transaksi impor yang kurs spot pertama kita menentukan harga beli dulu. Harga beli sama dengan harga beli sama dengan 1.500.000. Kemudian ini kurs spotnya 1.500.000 ya. Kurs spotnya adalah pada tanggal 1 Januari 2021 itu adalah 10.500. Berarti jumlahnya sama dengan 1.500.000 dikali 10.500. Jumlahnya adalah 15.750.000. Untuk jurnalnya yaitu persediaan
persediaan senilai 15.750.000.000 pada utang dagang senilai 15.750.000.000 juga. Rp15.750.000.000. Kemudian untuk transaksi kontrak forward yang B, transaksi forwardnya sama harga beli. Ya, kita pindah saja ini. Ctrl C. Kurs forward. Harga beli 1.500.000. Kurs forwardnya adalah 11.000. Jumlahnya adalah 16.500.000.000. Untuk jurnal piutang kepada broker, uangnya yaitu rupiah RS senilai 16.500.000.000. Kepada utang kepada broker, dia Rp rupiah dalam rupiah senilai 16.500.000.000 juga. Kemudian untuk yang kedua yaitu penyelesaian pada tanggal 31 Maret 2022. Untuk yang A itu transaksi impor. Sama. Untuk caranya kita copy dulu ini. Untuk hanya saja yang membedakan kurs spot yang digunakan yaitu pada tanggal 31 Maret 2022 yaitu sebesar 11.500. Jumlahnya adalah 17.750.000.000. Nah, karena pelunasannya lebih besar dibandingkan pada saat pengakuan utang ini, kan ini pelunasan ini adalah 17.250.000.000.
Nah, sedangkan pada saat pengakuannya itu adalah 15 miliar 750 juta. Otomatis kita mengalami kerugian. Jadi di sini karena pelunasan lebih besar daripada pengakuan utang, sehingga kita mengalami kerugian sebesar berapa? 17.000 sebesar sama dengan 17.000 dikurang dengan 15. Berarti kita mengalami kerugian sebesar 1 miliar 500 juta. Oke. 1 miliar 500 juta. Nah, untuk jurnal kerugiannya, jurnal kerugian yaitu kerugian selisih kurs, dalam rupiah senilai 1 miliar 500 juta pada utang dagang dalam rupiah juga senilai sama 1 miliar 500 juta. Kurang ya nolnya. Kemudian untuk yang kedua yaitu transaksi kontrak forwardnya. Yang B, kontrak forward. Untuk kontrak forwardnya dalam melakukan pembayaran kepada broker ini untuk mendapatkan rupiah dengan jumlah rupiah yang telah ditetapkan. Jadi kita melakukan pembayaran kepada broker untuk mendapatkan rupiah dengan jumlah rupiah yang telah ditetapkan, Jurnalnya, untuk jurnal yaitu
utang kepada broker, utang kepada broker dalam bentuk rupiah senilai ini 16.500.000.000. Karena kan kita ketika kita melakukan pembayaran kepada broker, artinya uang 16.500.000.000 ini ditukar dengan rupiah. 16.500.000.000 pada kas sama 16.500.000.000. Kemudian kan karena jumlah uang rupiah kita yang ini 16.500.000.000 ini kan nilai yang kita dapatkan. Sehingga sementara nilai yang berlaku itu dengan harga beli yang sekarang itu adalah 17.250.000.000. Jadi akibat transaksi forward ini kita mengalami keuntungan sebesar 750 juta. Jadi di sini karena uang rupiah awal kita adalah 16.500.000.000. Nah, berupa piutang sementara nilai yang kita dapatkan sesuai kurs dengan nilai yang didapatkan sesuai kurs sesuai dengan kurs yang berlaku adalah 17.250.000.000. Nah, sehingga kita mengalami keuntungan akibat transaksi kontrak forward sebesar 750 juta. Nah, jadi karena adanya kontrak forward ini kita mengalami keuntungan sebesar 750 juta. Jadi untuk jurnalnya yaitu kas ini dalam bentuk rupiah senilai 17.250.000.000 pada keuntungan
hitungan perubahan kurs senilai 750 juta pada piutang broker dalam bentuk rupiah juga senilai 16 miliar 500 juta. Nah, ini untuk jurnal keuntungan. Kemudian untuk perbandingan, sini ya. Perbandingan. Nah, untuk ini juga ada cara satu ya. Cara satu bisa menggunakan kurs spot itu senilai 11.500. Kemudian kurs forward untuk melihat keuntungan tadi ya, senilai 11.000. Nah, jadi kan kurs spotnya ini berarti 17, jumlahnya 17 miliar 250 juta. Kurs spotnya 16 miliar 500 juta, sehingga keuntungan berapa nih? 17 minus 6. Nah, sama saja. Terus untuk perbandingan ya. Untuk perbandingan laba netonya, laba neto. Ini yang nomor 2. Ini perbandingan laba neto. Dengan kontrak forward ya, dengan kontrak forward ini transaksi impor yang tadi ini mana? Yang transaksi impor ini mengalami kerugian senilai 1 miliar 500 juta. Untuk transaksi impornya, Ctrl V. Jadi ya, transaksi impor sama dengan rugi senilai berapa nih? Rugi senilai 1 miliar 500 juta. Terus transaksi forward tadi kita mengalami keuntungan senilai 750 juta.
Sehingga rugi bersihnya karena keuntungannya adalah 750 juta, sementara kerugiannya adalah 1.500.000 juta. Berarti kan kita keuntungan ini menutupi atau memulihkan kerugiannya, sehingga rugi bersih itu adalah rugi bersih sama dengan 1.500.000 juta dikurang 750, berarti rugi bersihnya adalah 750 juta. Ini kalau kita dengan kontrak forward. Nah, tanpa kontrak forward, transaksi impor dengan kita mengalami rugi sebesar 1.500.000 juta. Nah, jadi perbandingannya terlihat ya. Ketika menggunakan kurs forward, kita hanya mengalami rugi bersihnya adalah 750 juta. Sementara ketika kita tidak menggunakan kurs forward, kita mengalami kerugian sebesar 1.500.000 juta. Baik. Untuk soal yang kedua, yaitu soal transaksi ekspor. Soalnya, pada tanggal 5 Januari 2022, PT Mekarjaya melakukan penjualan minyak kelapa sawit kepada Filipina sebanyak 200.000 ton dengan harga jual adalah 2 juta peso. Sudah termasuk biaya pengiriman dan biaya lainnya. Dan harga pokok penjualannya adalah sebesar 160 juta. Pelunasan dilakukan setelah barang sampai kepada penerima. Pada tanggal 28 Februari 2022, di tanggal yang sama juga PT Mekarjaya melakukan kontrak forward untuk menjual 200.000 ton minyak kelapa sawit supaya menghindari kerugian akibat perubahan kurs. Kurs forward 1 pesonya adalah 2.500. Berikut adalah kurs spot yang berlaku. Tanggal 5 Januari 2022, kurs spotnya 2.000. Tanggal 28 Februari 2022, kurs spotnya adalah 1.800 dengan kurs forward 2.500. Kemudian yang diminta, buatlah jurnal transaksi ekspor dan jurnal kontrak forward untuk transaksi di atas, kemudian bandingkan terhadap pengaruh laba neto yang diakibatkan oleh transaksi kontrak forward. Untuk yang pertama, yaitu pengakuan pada tanggal 5 Januari 2022. Yang A, transaksi ekspor. Ini kan harga jualnya adalah 2 juta peso. Kemudian dengan kurs spotnya adalah
2000. Jumlahnya 2000 dikali 2 juta adalah 2 juta peso dikali 2000. Jumlahnya adalah 4 miliar. Nah, kemudian untuk pencatatan atau jurnalnya, jurnal yaitu piutang senilai 4 miliar pada pendapatan penjualan senilai 4 miliar. Kemudian untuk jurnal beban pokoknya yaitu BPP senilai di soal adalah 160 juta. BPP senilai 160 juta pada persediaan senilai 160 juta. Kemudian yang kedua yaitu transaksi forward. Nah, untuk transaksi forward sama, hanya yang membedakan adalah kursnya. Kurs forwardnya adalah 2.500. Jadi jumlahnya adalah 5 miliar. Jurnalnya atau pencatatannya, jurnal yaitu piutang kepada broker dalam kurung rupiah senilai 5 miliar pada utang kepada broker dalam bentuk peso. Peso senilai 5 miliar juga. Kemudian yang kedua yaitu pada saat penyelesaian tanggal 28 Februari. Yang pertama, transaksi ekspor. Transaksi ekspor. Harga jualnya ini di copy dulu. Kurs spot ya. Kurs spot dengan pada tanggal 28 bulan 2
2022, kurs spotnya adalah 1.800. Jadi jumlahnya adalah 3.600.000.000. Nah, karena pada saat pelunasan ini jumlah piutangnya ternyata lebih kecil ya. Jumlah piutangnya ternyata lebih kecil dibanding pada saat pengakuan. Pada saat pengakuannya kan untuk kurs ekspornya adalah 4 miliar. Sementara pada saat penyelesaiannya itu 3.600.000.000. Jadi kita mengalami kerugian sebesar 400 juta. Jadi di sini karena pada saat pelunasan jumlah piutang lebih kecil dibanding saat pengakuan, sehingga mengalami kerugian sebesar 400 juta. Nah, 400 juta ini dari 4 miliar tadi yang pengakuan di awal dikurang dengan pada saat pelunasan, yaitu 3.600.000.000 pelunasan. Sehingga kita mengalami kerugian sebesar 400 juta. Jurnalnya atau pencatatannya yaitu kerugian perubahan kurs senilai 400 juta pada piutang dalam bentuk peso ya. Ini juga kerugiannya dalam bentuk peso, mata uang peso. Senilai 400 juta. Nah, untuk jurnal penerimaan, jurnal pelunasan transaksi kurs spotnya, pelunasan kurs spot itu jurnalnya adalah kas bentuk kas dalam bentuk peso senilai 3 miliar ini ya, senilai 3.600.000.000. 3.600.000.000 pada piutang dalam bentuk peso juga senilai 3.600.000.000.
Nah, untuk yang kedua yaitu yang B, transaksi forward. Untuk transaksi forward ini, karena jumlah peso pada saat pengakuan kan jumlah pesonya adalah nih, pada saat pengakuan jumlah pesonya adalah 5 miliar. Nah, ini jika dibandingkan dengan penggunaan kurs spot yang sekarang, kan adalah 3 miliar 600 juta kan. Kurs spot yang sekarang adalah 3 miliar 600 juta. Jadi kita mengalami keuntungan sebesar 1 miliar 400 juta. Jadi gini caranya, yaitu untuk kurs spot ini kan kurs spotnya 1.800. Jumlah uangnya adalah dikali dengan penjualan 2 juta. Kemudian kurs forwardnya adalah 2.500 dikali dengan 2 juta juga. Jadi jumlahnya kan kurs dari kurs forward kita yang transaksi forward tadi, kita nilai pesonya itu senilai 5 miliar ini. Nah, sementara jika mengikuti kurs yang berlaku sekarang, yaitu menggunakan kurs spot, adalah 3 miliar 600 juta, sehingga kita mengalami untungnya yaitu sebesar 5 juta dikurang 3 miliar 600 juta, berarti 5 miliar dikurang 3 miliar 600 juta. Jadi kita mengalami keuntungan sebesar 1 miliar 400 juta. Atau karena jumlah peso saat penggunaan kurs forward itu senilai 5 miliar, ini lebih besar dibanding dengan saat penggunaan kurs spot yang berlaku, yaitu sejumlah 3 miliar 600 juta, sehingga mengalami keuntungan 1 miliar 400 juta. Nah, untuk jurnalnya, jurnal atau pencatatannya yaitu utang
kepada broker dalam bentuk peso itu senilai 5 miliar kepada keuntungan dari perubahan kurs yaitu senilai 1.400.000.000 pada kas dalam bentuk peso juga senilai 3.600.000.000. Nah, untuk jurnal pelunasan kontrak forward, jurnal pelunasan kontrak forward-nya adalah kas dalam bentuk rupiah senilai 5 miliar kepada piutang dalam bentuk rupiah juga senilai 5 miliar. Kemudian selanjutnya kita melakukan perbandingan penggunaan perbandingan laba neto. Nah, yang ini yang pertama kalau dengan kontrak forward ini transaksi ekspor itu rugi sama dengan 400 juta. Nah, transaksi forward kita untung sama dengan 1.400.000.000. Sehingga karena adanya transaksi forward ini yang kita mengalami keuntungan sebesar 1.400.000.000, jadi adanya pemulihan yang rugi 400 juta ini, sehingga untung sama dengan untungnya sebesar 1 miliar. Untung ini bukan untungnya tapi laba bersih ya. Laba bersih. Ini dengan kontrak forward. Nah, laba yang ini nantinya ini akan masuk ke dalam keuntungan investasi di laporan laba rugi sebesar 1 miliar. Nah, kalau tanpa kontrak
forward. Dari transaksi ekspor kita mengalami rugi sebesar ini 400 juta. Nah, jadi dengan adanya transaksi kontra forward ini kita dapat memulihkan kerugian yang terjadi pada transaksi ekspor. Untuk soal yang ketiga yaitu penjabaran laporan keuangan metode translasi. Nah, PT Mawar merupakan PT induk dari PT Melati. PT Mawar melakukan akuisisi kepemilikan atas saham PT Melati sebesar 95% pada tanggal 1 Januari 2021. Mata uang fungsional dan penyajian PT Mawar adalah mata uang rupiah. Sedangkan PT Melati menggunakan mata uang fungsional dan penyajian yaitu yuan dan melakukan operasinya di Cina. Untuk kepentingan akuisisi, PT Mawar membutuhkan laporan keuangan PT Melati pada tanggal 31 Desember 2021. Nah, PT Melati juga membagikan dividen sebesar 1.500.000 pada tanggal 12 Juni 2021. Berikut ini adalah data yang diperlukan untuk melakukan transaksi. Datanya untuk tanggal 1 Januari 2021 jenis kursnya ada historis, jumlah rupiahnya adalah 10.000. Kemudian untuk tanggal 31 Desember 2022 jenis kursnya historis dengan jumlah rupiah 12.000. Kemudian tanggal 31 Desember 2021 kurs penutup dengan jumlah 14.000. Untuk 31 Desember 2021 kurs rata-rata jumlahnya 16.000. Untuk 12 Juni 2021 itu menggunakan jenis kurs historis dengan jumlah rupiah 12.500. Kemudian ini untuk neraca saldo sebelum transaksi PT Melati yaitu bisa dibaca di soal. Untuk kasnya 10 juta, piutang 2 juta, persediaan 800.000, perlengkapan 16.000, sewa 3 juta, gedung 5 juta, akumulasi penyusutan gedung 500.000, peralatan 4.500.000, akumulasi penyusutan peralatan 450.000, utang dagang 4.500.000, utang bank 6.050.000, saham biasa 10.800.000, saldo laba 2.500.000, pendapatan 4.500.000, beban pemasaran 800.000, beban listrik dan telepon 500.000, beban bunga 600.000, dividen 1.500.000, sehingga total debit dan kreditnya yaitu sebesar 29.300.000. Nah, langsung saja. Yang pertama, kita akan membuat yang pertama kertas kerja penjabaran. Jadi untuk kertas kerja ini yang pertama kita akan memindahkan terlebih dahulu ini saldo neraca
di sini kurs, kemudian di sini debit, kredit. Nah, untuk jenis kursnya ini kita akan mengelompokkan terlebih dahulu pos-pos mana dari setiap akun. Copy sampai sini. Untuk akun kas ini merupakan aset yang jumlahnya ini sudah pasti, jadi tidak mengalami perubahan. Jadi ini masuk ke dalam pos moneter. Ini pos, ini moneter. Piutang juga karena jumlahnya pasti, dia juga termasuk pos moneter. Untuk persediaan ini adalah aset yang berubah-ubah, jadi nilainya tidak pasti. Ini merupakan non moneter. Kemudian perlengkapan moneter, sewa moneter, gedung ini non moneter, akumulasinya non moneter, peralatan non moneter, akumulasi peralatan non moneter. Hutang adalah moneter karena dia jumlahnya pasti. Untuk saham biasa ini adalah ekuitas. Saham biasa adalah ekuitas. Sementara saldo laba juga ekuitas. Pendapatan ini adalah laba rugi. Beban juga adalah laba rugi. Semua beban adalah laba rugi. Untuk dividen adalah ekuitas. Pengelompokannya ya. Nah, untuk penentuan kurs. Nah, untuk kurs moneter dan non moneter ini termasuk ke dalam kurs penutup. Karena pelaporannya pada akhir periode ya, jadi ini adalah kurs penutup. Kurs penutup. Nah, semua moneter dan non moneter. Sementara untuk saham biasa yang ekuitas ini adalah kurs historis. Saham biasa kan di soal itu untuk saham biasa. Nih, saham biasa pada saat akuisisi yaitu 1 Januari 2021. Ini berarti kurs historis saat akuisisi 1 Januari 2021. Nah, untuk saldo laba ini juga kurs historis tapi pada tanggal 31 Desember 2022. Kurs historis saat 31 Desember 2022 karena ini saat saat 31 Desember 2022.
Nah, untuk pendapatan, untuk laba rugi, untuk pendapatan ini adalah kurs rata-rata. Untuk beban juga sama, kurs rata-rata, karena ini terdapat di laporan laba rugi. Kemudian untuk dividen yang ekuitas ini itu kurs historis pada tanggal 12 Juni 2021. Jadi kurs historis saat 12 Juni 2021. Sudah jelaskan untuk pos-posnya. Nah, sekarang tinggal kita memasukkan kurs. Untuk kas sampai dengan hutang ini kurs penutup. Kurs penutup itu senilai penutup 14.000 sampai di hutang. Nah, untuk saham biasa dia menggunakan kurs historis 1 Januari 2021. Historis 1 Januari 2021 berarti 10.000. Untuk saldo laba dia menggunakan kurs historis 31 Desember 2022. Historis 12.000 berarti. Oke. Untuk pendapatan dia menggunakan kurs rata-rata yang 31 Desember 2021. Begitu juga dengan beban. Nah, untuk dividen dia menggunakan kurs historis tapi yang tanggal 12 Juni 2021 pada saat dia pembagian dividen 12.500 ya kursnya. Nah, jadi jumlah debitnya yaitu saham ini dengan 14.000 dikali 10 juta sama dengan 10 juta dikali 14.000. Enter. Bisa ya. Coba yang 2 juta dikali 14.000. Juta dikali 14.000. Ya tidak jadi. Manual saja ya. 10 juta dikali 14.000 itu 140 miliar.
coba lagi ya, sama dengan 14.000 dikali, itu tidak bisa. Sama dengan 10.800.000. Ini 10 sama dengan ini. Ini baru jadi. Nah, di jumlah sum nah, jadi untuk jumlah yang debit yaitu setelah dikalikan dengan kurs, jumlah debitnya adalah 411.750.000.000, sementara untuk kreditnya 371 miliar. Nah, selisihnya untuk selisih yaitu sebesar sama dengan 4.411.750.000.000 dikurang 371 miliar sama dengan 40.750.000.000. Nah, selisih ini kita itu yang pertama ya. Yang kedua, kita akan menentukan tentukan kenaikan atau penurunan. Nah, kenaikan atau penurunan ini dilihat dari lebih besarnya debit atau kredit. Karena debit lebih besar daripada kredit, maka PT Mawar akan mengakui peningkatan penghasilan
komprehensif lain dari peningkatan investasi PT Ana atau PT Melati sebesar nah, untuk ini tadi kan jumlah selisih adalah Rp40.750.000.000. Nah, tapi untuk porsi kepemilikan induk itu 95%. Jadi sama dengan untuk peningkatan investasi yaitu adalah 40.750.000.000 dikali 95% sama dengan 38.712.500.000. Nah, ini adalah peningkatan sebesar sebesar 38.712.500.000. Nah, untuk yang ketiga yaitu pencatatan kenaikan atau penghasilan komprehensifnya yaitu investasi PT Ana atau PT Melati sebesar 38.712.500.000. 38.712.500.000 pada penghasilan komprehensif lainnya. Sebesar 38.712.500.000. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.